Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi nama Allah yang kita bahas pada malam hari ini itu dia harus bergabung tiga, tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi satu bab, satu pembahasan, tiga nama, tiga asma Allah, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Yang ke-12, yang ke-13 dan yang ke-14. Ini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir nih yang ke-12, ke-13, ke-14. Dari Asmaul Husna. Yaitu apa? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Diciptakannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hasil dari satu rangkaian dari tiga al-asma'ul husna ini. Jadi diciptakannya apa saja di muka bumi ini adalah rangkaian daripada tiga nama tadi, melalui proses daripada tiga nama tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Al-Khaliq dipandang dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk menciptakan sesuatu. Misalnya di masa azali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa pada hari Isnin tanggal sekian tahun sekian akan menciptakan seorang makhluk. Yang demikian itu karena dia Al-Khaliq. Jadi kalau Al-Khaliq ini dia Allah yang menetapkan bahwa nanti pada hari ini, tanggal ini, tahun ini beliau akan menciptakan ini. Tapi belum ada wujudnya lagi, ya, belum ada wujudnya, tapi Allah menetapkan dulu. Itu makna daripada nama Allah yang ke-12, yaitu Al-Khaliq. Kemudian disebut Al-Bari. Nama Allah Al-Bari, dialah Allah yang mewujudkan apa yang telah direncanakannya. Kalau Al-Khaliq tadi itu Allah merencanakan tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, tempatnya di tempat itu. Yaitu perencanaannya itu adalah Al-Khaliq. Nah, maka mewujudkan rencana tadi, ya, mewujudkan rencana tadi itu Allah yang bernama Al-Bari, ya, bisa dipahami tak? Kemudian disebut Al-Musawwir. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik susunan. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan sesuatu, maka Allah membentuk sesuatu itu dirupakan dengan sebaik-baik bentuk atau rupa. Yang demikian itu disebut Al-Musawwir. Mewujudkan kemudian menyusun. Nah, menyusun ini namanya Al-Musawwir. Setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan karya cipta yang sangat indah, sangat agung dan sangat mengajibkan.
walaupun sekecil apapun ciptaannya. Jadi kalau kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rangkaian dari asma Allah Subhanahu wa taala yang 3 tadi. Terciptanya apa saja di muka bumi itu pasti diwujudkan, direncanakan, kemudian dirangkai, disusun oleh yang 3 tadi. Tapi satu aja lah Allah aja. Cuma nama-namanya yang tadi itu 3. Ya. Nah itu. Jadi Al-Khaliq kembalinya kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang merencanakan atau yang merancang suatu ciptaan. Nah, kalau Al-Khaliq tadi adalah yang merencanakan satu ciptaan. Al-Bari adalah nama Allah yang kembali kepada zatnya. Sedangkan Al-Musawwir yang kembali kepada sifatnya. Gitu, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang ciptaannya. Salah satunya adalah Ankabut, laba-laba. Kemudian yang kedua Az-Zubab, apa? Lalat, ya. Yang pertama laba-laba, sampai ada surah Al-Ankabut, ya. Ada tidak surah Al-Ankabut dalam Al-Quran? Laba-laba. Nah, ada seorang Yahudi bertanya, orang Yahudi tadi berkata dia, kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha besar atau maha mulia, kenapa menyebut-nyebut laba-laba dan lalat dalam Al-Quran? Orang Yahudi, ngapa Allah nih nyebut lalat dengan laba-laba? Apa gunanya? Kata dia gitu kan. Sementara itu kata orang Yahudi adalah perkara-perkara yang hina. Lalat tuh hina kata dia. Laba-laba tuh hina. Soalnya macam tak ada manfaat Allah tuh menurut dia. Ngapa membahas masalah lalat? Ngapa membahas masalah laba-laba? Apa laba-laba? Kemudian Allah SWT menurunkan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, hingga ayat yang lainnya. Sesungguhnya Allah SWT tidak malu menciptakan satu contoh seumpama nyamuk sekalipun, atau yang lebih kecil dari nyamuk tadi. Nanti ada ceritanya nih, kenapa maka Allah menceritakan tentang yang disebut orang Yahudi tadi hina-hina tadi. Ada ceritanya nih, ya, bahwa sesuatu yang diciptakan Allah, apapun, sekecil apapun, tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya ada hikmah, ada pelajaran, ya. Walaupun nyamuk sekecil itu, nyamuk kecil, ya, sepertinya nyamuk itu tak ada gunanya. Tidak ada yang dapat menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, nyamuk adalah seekor binatang yang ajaib. Walaupun ia kecil, namun nyamuk dapat membunuh binatang yang besar. Kalau kejadian kita sehari-hari, ini ada cerita nanti menakjubkan. Kalau kita kejadian sehari-hari, nyamuk itu kecil. Kalau kena nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk malaria, banyak orang mati gara-gara nyamuk malaria atau Aedes aegypti tadi. Ya. Kenapa? Nyamuk macam tak ada berguna, tapi bisa membunuh orang. Itu kejadian sudah sering kita dengar saat-saat ini, ya. Ada yang mati karena malaria, ada yang mati karena apa tuh Aedes aegypti itu apa? Demam berdarah, ya. Demam berdarah itu sebabnya nyamuk yang kita anggap sepele. Ini ada kisah lagi di zaman dulu. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Diriwayatkan ketika Raja Namrud. Nah, Raja Namrud kenal kan? Kalau Nabi Musa, raja yang sangat zalim, namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Fir'aun. Kalau zaman Nabi Ibrahim siapa? Namrud, ya. Namrud ini raja musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Begitu angkuhnya ia,
sampai Namrud ini pernah mengaku sebagai Tuhan, sama dengan apa? Dengan Firaun tadi, ya, mengaku sebagai Tuhan. Si Namrud ini dia punya ribuan pasukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematiannya. Namrud yang tadinya sombong, yang punya banyak pasukan, yang punya singgasana yang luar biasa, ya. Tahu tak matinya kenapa? Maka Allah mengirim nyamuk kepada Namrud. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala masuklah nyamuk tadi ke hidungnya sampai ke otaknya. Nyamuk masuk ke hidung Namrud. Kemudian berjalan nyamuk tadi itu dari hidung sampai ke otaknya. Sehingga membuat Namrud sakit selama 40 hari. Apa yang sakit? Kepala Namrud sakit. Karena nyamuk tadi dari hidung langsung ke otak, sakit kepalanya. Ya. Kemudian ia hempaskan kepalanya tadi, saking sakitnya Namrud tadi, ia hempaskan kepalanya ke lantai. Pada akhirnya matilah Namrud disebabkan nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya. Nyamuk masuk ke dalam lubang hidung Namrud, kemudian dia berjalan ke otak, sampai ke otak, sakit kepala dia selama 40 hari. Karena sakit tak tahan lagi, akhirnya dibenturkannya, dihempaskannya kepalanya ke lantai, mati Namrud. Ya. Terciptanya nyamuk ataupun makhluk hidup lainnya membutuhkan bahwa Allah SWT bernama Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Pelajaran cerita Namrud tadi apa? Pelajaran cerita Namrud tadi tuh, ya, Allah tuh pengen membunuh Namrud tadi tuh dengan cara yang hina. Namrud tadi pernah ngaku Tuhan. Namrud tadi sombong, angkuh, durhaka kepada Allah SWT. Allah pengen tengokkan kepada kita semua bahwa Allah bisa membunuh Namrud dengan cara yang hina, dengan cara dibunuh seekor nyamuk yang kelihatannya tidak berguna, kelihatannya remeh, ya. Jadi kalau kita sombong, kalau kita sok-sokan, gampang aja Allah nak menghinakan kematiannya. Ya tak? Seperti Namrud, Allah matikan dengan cara yang hina. Nah itu, ya. Jadi diciptakannya nyamuk tadi adalah dari Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, kalau kita telah beriman dengan asma Allah yang di atas itu, maka harus dibuktikan dengan akhlak yang terpuji pada diri kita, yaitu dengan cara merencanakan ibadah serta mewujudkannya, dan kita tutup ibadah kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Demikianlah tugas kita sebagai orang yang beriman dengan Asmaul Husna, asma Allah SWT yang 3 tersebut. Karena tugas kita di dalam dunia ini hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita sudah mantap dengan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, maka dengan sendirinya kita akan selalu merencanakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Rencana ibadah haji, ibadah umroh, aku berencana nanti. Ya. Itu orang kalau beriman dengan Al-Khaliq. Kemudian ibadah untuk hari esok sudah terencana dengan baik, sudah dipersiapkan. Ya, orang tuh kalau mempersiapkan ibadah tuh ketengokan. Walaupun dia sesibuk apapun, walaupun dia kerja, mohon maaf, kerja bangunan, walaupun dia tukang becak, kalau dia memang mempersiapkan ibadah ketengokan. Macam mana ketengokannya? Dia bawa kain sarung, dia bawa songkok, dia bawa baju koko, dilipatnya kain sarungnya, dilipatnya bajunya, ya, dimasukkannya songkoknya, masukkan dalam sangke asoy. Begawe dia pas azan tiba, berhenti dia begawe, dia pakai bajunya itu. Nampak azamnya,
nampak dia merencanakan bahwa dia besok bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau orang yang punya yang beriman dengan al-musawwir, al-khaliq. Dia merencanakan ibadahnya. Kalau dia berakhlak dengan al-khaliq, ya. Dan hari esok harus lebih baik dari hari yang ini, ya. Dia punya azam pengen besok harus lebih baik daripada hari ini. Semua ibadah yang akan kita lakukan esok hari harus lebih baik dari ibadah pada hari ini. Baik kualitasnya, kekhusyuannya, ataupun jumlah ibadah yang dilakukan, ya. Nah setelah perencanaan ibadah yang sudah baik, baru ibadah diwujudkan, ya. Sudah merencanakan tadi, sudah dipersiapkan semuanya alat-alat untuk beribadah, baru diwujudkan. Tiba waktunya diwujudkan. Mewujudkan ibadah dari yang rencana yang baik itu adalah merupakan tanda beriman dengan Al-Bari. Setelah itu baru kita tutup ibadah itu dengan baik dan indah. Jadi setelah mewujudkan ada lagi satu lagi. Apa tadi nama Allah yang terakhir? Al-Musawwir, memperindah ibadahnya. Memperindah ibadahnya. Bagaimana cara memperindah ibadahnya? Nah ini makanya nih, memperindah ibadah itu dengan tasawuf, ya. Mewujudkan ibadah itu dengan fikih, supaya ibadahnya terwujud sesuai dengan aturan. Tapi memperindahnya dengan apa? Dengan tasawuf, ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, untuk membentuk ibadah supaya baik dan indah, ya, setidak-tidaknya sedikit berarti ada empat sifat yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, apa yang harus dilakukan seorang hamba untuk memperindah ibadahnya? Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Maksudnya adalah pendorong untuk beramal semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, atau semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorongannya, motivasinya untuk beribadah hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dilakukan yang pertama, kata Imam Ghazali, untuk memperindah ibadah. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut pahala. Maksudnya adalah balasan yang diharapkan dalam ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ridho, atau yang diharapkan adalah surga dan selamat dari dunia dan akhirat. Ikhlas kita beribadah mengharap ridho Allah. Ini bagi tingkatan yang tinggi ini, ya. Orang kalau sudah makom ridho, tak perlu, dia tidak melihat lagi surga dan neraka. Dia tidak dia hanya memandang Allah aja ridho, gitu aja lah. Ya. Tidak mengharap neraka dan tidak mengharap dihindarkan dari mengharap neraka, mengharap surga. Tapi dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia beramal, ya. Ia ingat bahwa ia bisa melakukan ibadah adalah karena nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingat anugerah, berarti ada sifat ujub dalam hatinya. Dia mampu beramal banyak, sembahyangnya alhamdulillah 5 waktunya beres, ditambah lagi qabliyah ba'diyahnya, ditambah lagi perkara-perkara sunnah yang lainnya, dilakukan semua. Tapi yang dia lakukan itu iktikadnya bahwa itu semua bukanlah hasil usaha dia. Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu melakukan itu. Nah, jadi kalau dia merasa seperti itu, tidak ada ujub, ya. Hebat aku nih bisa bangun tengah malam, orang-orang tidur semuanya. Hebat aku nih. Tak ada dia gitu. Dia merasa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, di antara sekian banyak orang yang tertidur, aku engkau pilih ya Allah, aku engkau kuatkan ya Allah,
engkau beri energi sehingga aku mampu melawan hawa nafsuku, enak orang tiduran. Nah begitu dia, ya. Dia menganggap segala yang ia lakukan adalah semuanya atas anugerah Allah, nikmat dari Allah. Semua dilakukan karena apa? Karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada karena dirinya, tidak ada. Nah begitu, ya. Kemudian yang keempat, apalagi membesarkan atau merasa besar taufik Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya. Karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Kemampuan berbuat taat, mampu menuntut ilmu, ke masjid untuk sholat berjamaah, dan macam-macam ketaatan lainnya, semuanya itu adalah taufik yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mendapatkan taufik dirinya. Itu yang dijelaskan tadi, ya. Taufik dan hidayah. Kalau hidayah belum tentu dapat taufik. Tapi kalau dapat taufik pasti dia dapat hidayah. Orang tuh, ya, ada. Saya sering tuh duduk dengan orang, Ustadz katanya, duduk di warkop nih, ya. Ustadz, aku nih sebenarnya pengen nengok orang pengajian tuh Ustadz. Iri nengok orang tuh pengajian. Nengok orang majelis pergi tiap malam ke sana kemari, pakai baju koko, pakai songkok putih. Iri aku nengoknya Ustadz. Tapi aku apa ya? Belum bisa aku datang Ustadz. Berat aku mau datang Ustadz. Kenapa ya? Aku bilang lah sama dia, itu kamu sudah dapat hidayah dari Allah, cuman taufik belum. Hidayah belum disertai taufik. Apa tuh taufik? Taufik tadi itu kemampuan kita untuk mewujudkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta taufik wal hidayah, ya. Nah, jadi ada orang yang dapat taufik, ya, merasa bahwa kita mampu pergi ke majelis taklim tiap malam, mampu melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ringan melakukan ketaatan tadi seperti sholat berjamaah atau melakukan menuntut ilmu, pergi ke majelis taklim dan macam-macam ketaatan lainnya. Semua itu adalah taufik yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mendapat, yang banyak orang makhluk yang lain itu tak dapat taufik tersebut. Maka syukurilah kalau kita ringan kaki kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ringan kaki kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ringan kaki kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Itu semua bukan karena kita, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita begitu jangan ujub, banyak-banyak bersyukur, ya. Kesimpulannya, apabila seorang hamba sudah merencanakan ibadahnya dengan baik dan mampu mewujudkannya, kemudian disertai dengan perhiasan-perhiasannya yang baik tadi, seperti ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut pahala atau balasan, ingat mampu atau bisa melakukan ibadah adalah nikmat dan anugerah Allah, ya, serta membesarkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan gambaran sudah bagusnya keimanan kita, keimanan seseorang terhadap asma Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ya. Jadi kalau kita tuh sudah ada akhlak nak beribadah tuh, besok ibadahnya, hari ini sudah siap-siap, hari ini sudah siap-siap. Oh, aku besok nak melakukan ini, sudah siap-siap sudah. Oh, besok aku kalau kerja pagi-pagi nanti jam sekian aku berhenti, kemudian aku sholat jam sekian zuhur, kemudian setelah itu semua perlengkapan sembahyang aku, perlengkapan ibadah aku sudah aku persiapkan. Itu pertanda tuh sudah ada perencanaan, ya. Sudah itu diwujudkan dengan sholat tadi itu, dan memperindah dengan amal-amal ikhlas, ya, dan lain sebagainya tadi, ya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang mampu dan beriman kepada nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir.
Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang merencanakan ibadah, kemudian mewujudkan ibadah tersebut, dan kemudian kita menghiasi ibadah itu dengan seindah mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.